Halo anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai perkalian vektor di tahap 1. Oke, materi hari ini itu perkalian vektornya. Yang Ibu contohkan ini adalah dimensi 3. Jadi ada vektor A dan vektor B pada dimensi 3. Nah, tipenya ada 3 juga, ada 3 tipe. Jika perkaliannya itu tidak membentuk sudut, jadi hanya diketahui vektor A dan vektor B, tentukan perkalian dari vektor A dan B. Berarti langsung masing-masing komponen itu dikalikan, kemudian dijumlah. Jadi A1 dikali B1 ini. Atas kalikan atas, tengah kalikan tengah, bawah kalikan bawah. Biasanya kayak gitu ya. Itu hasilnya perkaliannya itu berapa, kemudian dijumlah. Itulah perkalian vektor yang tidak membentuk sudut. Kemudian ketika membentuk sudut, maka A dot B itu menjadi A dikalikan B, kemudian faktor dikalikan kosinus sudutnya itu berapa, hanya seperti itu. Jadi nanti besar vektor A dikalikan besar vektor B dikalikan kosinus sudutnya berapa. Nah, mencari besar itu gimana? Besok di pertemuan sebelumnya akan Ibu bahas untuk cara mencari besar vektor. Tipe yang ketiga itu bila vektor A dan B saling tegak lurus, hasil perkaliannya itu selalu bernilai 0. Ingat, kalau tegak lurus hasil perkaliannya selalu bernilai 0. Hari ini kita akan membahas tipe 1 dan 3. Contoh yang pertama, diketahui vektor A itu adalah 2i ditambah 4j dikurangi 3k. Sedangkan vektor B adalah j plus 2k. Maka vektor A dan B adalah, nah Bu, yang ini kok ada I, J, dan K, sedangkan vektor satunya kok J dan K. Apakah yang satunya dimensi 2 dan dimensi 3? Bukan. Jadi kita lihat, biasanya urutannya adalah I, J, dan K. Kalau misal nggak ada I-nya, berarti I-nya dianggap 0. Kita tulis vektor A-nya, perhatikan ya. Ada 2, 4, dan negatif 3. Kita buat vektor kolom supaya lebih gampang. 2, 4, dan negatif 3. Sedangkan B-nya J dan K. Urutannya adalah I, J, K. Karena I-nya nggak ada, kita tulis 0. Diingat. Kalau nggak ada, kita tulis 0. Bu, kalau J-nya yang nggak ada, berarti yang bagian tengah ini yang kita 0. Gitu. Tergantung urutannya I, J, K. I, J, K ke bawah gitu ya. Kalau yang nggak ada J ya berarti ini yang 0. Kalau yang nggak ada K ya berarti bawahnya yang 0. Tapi kok misal dua-duanya nggak ada K-nya, berarti itu dimensi 2. Diingat. Nah, di sini ketika sudah vektor A dan B-nya diubah ke vektor kolom, kita kalikan. Atas kali atas, diingat seperti tadi, tengah kali tengah, bawah kali bawah. 2 kali 0, hasilnya berapa? 0, kita tulis. 4 dikali 1, kita tulis 4 kali 1, hasilnya 4. Negatif 3 kali 2, hasilnya berapa? Negatif 6. Nah, dari perkaliannya ini, kita jumlahkan 0 ditambah 4, berapa? Ya, 4. Sekarang kalau 4 ditambah negatif 6 berapa? Kamu punya 4.000, tapi kamu hutang 6.000 di kantin. Berarti masih berapa? Ya habis, kamu malah hutang 2.000. Jadi kita tulis negatif 2. Nah, negatif 2 itu adalah hasil perkalian vektor. Ke materi berikutnya. Nah, ini contoh soal yang kedua. Berbeda dengan yang tadi, kalau ini diketahui vektor A-nya adalah 2i ditambah 3j ditambah k. Sedangkan vektor B-nya adalah XI dikurangi 2J ditambah 5K. Bu, kok ini X ya? Kok bukan angka ya? Nah, kalau misal nanti ada X atau huruf lain di sini, berarti harus hasil perkaliannya harus diketahui. Contohnya, di sini, kalau A dikalikan B, vektor A dikalikan vektor B itu hasilnya adalah 5. Kita yang dicari adalah nilai X. Sama kita ubah dulu ke vektor kolom. Jadi ini ada 2, 3, dan berapa ini kalau K? Bu, kalau K ditulisnya berapa? Kalau ini positif K berarti dianggap 1. Berarti 2, 3, dan 1. Sedangkan di sini adalah X negatif 2 dan 5. Kita tulis vektor kolomnya X negatif 2 dan 5. Bu, kok di sini ditulisnya A dikali B itu sama dengan 5. Nah, ini dua vektor ini sama dengan 5 dari mana? Dari soalnya. Yang membedakan yang pertama tadi dengan sekarang ini hanya di sini kita tulis 5. Kalau tadi yang kita cari adalah 5-nya ini, kalau sekarang 5-nya diketahui, yang kita cari adalah nilai X. Kita kalikan.
2 kali X, oh 2X. 3 kali negatif 2, oh negatif 6. 1 dikali 5 berapa? 5. Ini sama dengan 5 dari mana? Dari soalnya. Jadi selalu ke bawah itu 5 karena dari soalnya. Nah sekarang 2X. Ada nggak temannya yang sama-sama 2X? Oh nggak ada. Berarti hanya 2X. Sekarang negatif 6 ditambah 5. Kamu hutang 6.000, kamu bayar 5.000. Berarti masih berapa? Hutang 1.000. Kita tulis negatif 1 sama dengan 5. Dari sini 2X sama dengan 5. Ini negatif 1-nya menjadi plus 1. Jadi 2X sama dengan 6, X-nya sama dengan 3. Gitu ya. Yang ditanyakan tadi X, berarti langsung ketemu X-nya 3. Lanjut. Di sini yang contoh berikutnya, itu adalah pada tipe ketiga tadi, yang saling tegak lurus. Diingat, kalau misal kedua vektor itu saling tegak lurus, berarti hasil perkaliannya selalu 0. Benar sekali. Dilihat. Diketahui vektor A adalah 6i ditambah 4c dikurangi 2k, sedangkan vektor B adalah 4i dikurangi rc ditambah k. Kita ubah dulu ke vektor kolom. Ini ada 6, positif 4, dan negatif 2. Kita ubah 6, positif 4, negatif 2. Sedangkan B-nya 4, negatif R, dan K. K-nya ditulis berapa kok misalnya tulis K? Ditulis 1, berarti 4, negatif R, dan K. Bu, kalau misal nanti J-nya hanya negatif C, oh berarti nanti negatif 1 di bagian mana? Tengah. Ingat, urutannya ini adalah I, J, dan K. Ya, jadi ke bawah. I, J, K. Nggak boleh kebalik-balik, J-nya yang atas, K-nya yang tengah, gitu nggak boleh. Ini sudah urutan, gitu ya. Langsung. Hasil perkaliannya tadi 0, maka di sini Ibu tuliskan 0. A dikali B, vektor A dikali vektor B atau A dot B, itu sama dengan 0. Kita kalikan 6 kali 4, oh 24. 4 kali negatif R, oh negatif 4R. Negatif 2 kali 1, negatif 2. Hasilnya adalah 0. Ini ada nggak nih yang sama-sama R? Oh nggak ada, berarti hanya tulis sekali, negatif 4R. Oh 24. Ada nggak yang sama-sama angka? Oh ada nih, 24 ditambah negatif 2. Kamu punya 24, tetapi ditambahnya adalah ditambah negatif. Kamu hutang 2, berarti masih berapa? Masih 22. Nah, di sini 22 dikurangi 4R sama dengan 0. Yang angka kita ubah ke ruas kanan. Jadi negatif 4R-nya tetap negatif 4R. Ini karena positif 22, pindah ruas menjadi negatif 22. Jadi 0 dikurangi 22 berapa? Kamu 0, tapi kamu hutang 22, jadinya negatif 22. Karena ini negatif sama negatif, hasilnya positif. Jadi 22 dibagi 4, itu 22 per 4, itu adalah R. Bu, misal diganti desimal gimana? Boleh. Gitu ya, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak aman, jauhi kerumunan, dan selalu pakai masker dimanapun kalian berada, serta selalu bahagia. Salam sehat.